Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desviani Natalia. Saya dari Prodi Manajemen Regular Plus dengan NIM 2892150260. Mata kuliah Manajemen Operasional. Dosen mengampu dengan Bapak Hendra Permadi STMM. Di sini saya ingin memenuhi ujian akhir semester 4 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Yang pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang strategi sumber daya manusia. Di sini ada menciptakan sumber daya manusia dengan keunggulan bersaing. Menurut Arabian Airlines, dengan menggunakan komputer monitor ini yang dipandu oleh pramugari secara sopan dan baik untuk melayani penumpang selama perjalanan udara, di mana setiap penumpang dapat memonitor setiap untuk melayani penumpang, wilayah atau kota yang dilalui rute dengan komputer yang ada di hadapan tiap-tiap penumpang, sehingga penumpang dapat memonitor mereka berada saat itu. Dengan pemberdayaan pramugari seperti ini menjadi daya tarik sendiri untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan-pelanggan dan merupakan keunggulan bagi Arabian Airlines di dalam merebut segmen pasar penerbangan untuk rute Asia Tenggara ke Eropa. Contoh yaitu IBM dengan moto konsumen adalah raja, merupakan falsafah karyawan di dalam pelayan setiap pelanggannya. Dimulai dari top eksekutif sampai pada petugas keamanan atau satpam, dan office boy berperilaku sopan dan tanggap terhadap pelanggan, bahwa pelanggan harus dilayani secara baik dan secara bersama-sama oleh semua karyawan IBM. Sebagai contoh, jika ada pelanggan datang ke kantor IBM baik di kantor pusat maupun di kantor cabang, apabila ada pelanggan atau tamu ingin sesuatu dan bertemu dengan divisi yang perlu dihubunginya, jika berpas-pasan atau bertemu dengan seorang satpam atau office boy, akan langsung dilayani secara antusias, akan diarahkan ke tempat yang dimaksudkan oleh tamu atau pelanggan tersebut, sehingga tamu atau pelanggan tersebut tidak merasa kebingungan dan akan merasa puas karena semua karyawan antusias menerimanya. Perilaku demikian memang diciptakan IBM mulai dari tingkat top manajemen di kantor pusat sampai kantor cabang perusahaan dan menjadi budaya kerja bagi seluruh karyawan IBM. Di sini ada peranan tenaga kerja. Peranan tenaga kerja sangat menentukan di dalam proses operasi satu perusahaan, sehingga diperlukan perencanaan sumber daya manusia yang baik dan akurat. Perencanaan sumber daya manusia ini dibuat untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang menyangkut antara lain seperti 1. Menjaga stabilitas karyawan, 2. Penjadwalan kerja atau scheduling, yang ketiga peraturan kerja dan klasifikasi kerja, dan yang kedua di sini juga ada desain tugas. Desain tugas ini merupakan suatu pendekatan tugas secara spesifik yang ditetapkan menjadi suatu uraian tugas deskripsi di antara pekerjaan dengan kelompok atau organisasi. 1. Spesialisasi tenaga kerja. Spesialisasi tenaga kerja merupakan pembagian tugas secara khusus atau spesial yang dapat dilakukan dengan mengembangkan keterampilan karyawan, mengurangi kerugian waktu sebagai akibat keanggaran karyawan untuk melakukan peralihan tugas, serta pelatihan untuk menggunakan peralatan secara spesial atau khusus. Yang kedua, pengembangan tugas. Pengembangan tugas karyawan ini dilakukan untuk dapat mengantisipasi perubahan permintaan atas produk atau jasa dari pelanggan. Perubahan permintaan konsumen dapat menjadi perubahan secara total atau sebagai sistem konversi, sehingga akan mengubah dan mengembangkan tugas karyawan yang ada di dalam sistem konversi, antara lain dengan cara memperluas tugas karyawan, melakukan mutasi tugas karyawan, memperkaya tugas karyawan, dan disertai dengan pemberdayaan karyawan. Yang ketiga ada faktor psikologis dalam desain tugas. Karakteristik tugas mempunyai komponen psikologis. Yang pertama, kemampuan yang bervariasi. Kedua, pengenalan tugas. Yang ketiga, signifikansi tugas. Keempat, memberi kebebasan dalam kreasi tugas. Kelima, umpan balik. Dan yang terakhir, evaluasi performa secara periodik untuk mengetahui kemajuan dan kinerja karyawan, baik untuk kepentingan karyawan maupun untuk kepentingan organisasi.
Dan yang keempat, kepercayaan diri di dalam kelompok kerja. Nah, di sini juga ada motivasi dan sistem insentif. Motivasi ini pengembangan karyawan adalah faktor psikologis lainnya, seperti kepuasan kerja karyawan dalam motivasi kerja perilaku dipelajari agar dapat memaksimalkan produktivitas karyawan. Nah, di sini juga ada beberapa faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama ada bonus, kedua pembagian laba, yang ketiga low angel bonus meeting, ketiga pembagian keuntungan, keempat sistem insentif, dan yang terakhir penetapan sistem kompensasi. Ada juga standar tenaga kerja atau labor standar. Nah, di sini ada contoh. Suatu perusahaan membuat suatu produk baru, standar waktu ditentukan 10 unit per jam dengan standar upah 40.000 per jam. Selama 3 bulan dihasilkan 800 unit produk dengan menggunakan 90 jam manusia atau man-hours. Hitunglah VIK untuk mengetahui apakah standar waktu karyawan perlu diperbaiki. Di sini juga ada penjelasannya. Perhitungan biaya standar yaitu sama dengan 0,10 jam dikali 800 unit dikali 40.000, yaitu hasilnya 3.200.000. Yang biaya nyata sama dengan 90 jam dikali 40.000, hasilnya 3.600. PK sama dengan 3.200.000 dikurang hasil perhitungan biaya standar yaitu 3.600.000, hasilnya minus 400.000. Nah, kesimpulannya bahwa standar waktu ini karyawan yang ditetapkan perusahaan masih perlu diperbaiki. Sekian yang saya sampaikan. Bila ada yang salah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.